Baik, jumpa kembali pada hari ini kita di berbagi matematika. Pada pertemuan yang pertama kita sudah bicarakan trigonometri bagian yang pertama, dan pada pertemuan kedua kita sudah belajar mengenai trigonometri bagian yang kedua. Nah, yang di pertemuan pertama yang kita bicarakan itu adalah mengenai dasar trigonometri. Kemudian yang kedua adalah mengenai persamaan trigonometri. Jadi itu masih bentuk dasarnya. Hari ini akan kita bicarakan mengenai trigonometri bagian yang ketiga, yaitu mengenai persamaan trigonometri bentuk-bentuk yang khusus. Baik, untuk hari ini segera kita mulai. Kalau yang pertama bentuknya adalah A cos X tambah B sin X sama dengan C. Jadi ini harus kita ubah dulu menjadi bentuknya K cos X kurang alpha, di mana K itu dapat kita cari dengan K sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Dan K itu harus diantara mutlak. K itu adalah dari lebih kecil sama dengan C. Nah, kemudian kalau tangen alfa sama dengan B per A. Jadi nilai tangen alfa itu tergantung kepada nilai B dan A. Kemudian sehingga kalau sudah kita dapat alfanya, sudah didapatkannya, maka persamaan ini berubah menjadi K cos X kurang alpha, atau cos X sama dengan kurang alpha sama dengan C per K. Nah, tentunya kita harus tahu bahwa tangen alpha itu tadi erat bebannya dengan B per A, di mana B itu adalah pada sumbu Y dan A itu adalah pada sumbu X. Nilai sudut di setiap kuadran, pertama, kedua, ketiga, keempat, sudah kita bahas pada trigonometri bagian yang pertama. Sebagai contohnya, misalnya kalau kita lihat, ya, tentukan himpunan penyelesaian sin X kurang akar 3 cos X sama dengan akar 3, akar 2 dengan X antara 180 dan 360. Nah, maka kita harus ubah dulu soal ini menjadi bentuknya seperti bentuk dasar yang tadi, yaitu menjadi minus akar 3 cos X tambah sin X sama dengan akar 2. Sehingga kita peroleh A-nya min akar 3, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan akar 2. Dengan menggunakan ini maka akan kita peroleh harga K. Hasilnya sama dengan 2. Dan tangen B alpha sama dengan B per A. Berarti 1 per minus akar 3. Atau min sepertiga akar 3. Nah, jadi kalau min sepertiga akar 3 itu sesuai dengan aturan yang sudah kita bahas di trigonometri 1, bahwa tangen 180 kurang alfa sama dengan min tangen alfa. Sehingga kalau tangen alfanya sama dengan sepertiga akar 3, maka kita dapatkan tangen alfa di sini sama dengan min sepertiga akar 3, berarti 180 kurang 30 berarti minus tangen 30. Minus tangen 30 berarti alfanya 150 di kuadran pertama. Kemudian 2 cos X kali 2 cos X kurang 150 derajat. Kenapa? Karena K-nya sudah kita dapat 2, alfanya sama dengan 150 derajat. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah cos X kurang 150 sama dengan setengah akar 2. Dan setengah akar 2 itu adalah kosinus 45. Sehingga bentuknya udah sama, sehingga kita peroleh dengan menggunakan rumus di trigonometri 2. Maka kita dapatkan yang pertama X kurang 150 sama dengan 45 tambah K kali 360
60. Kalau ini pindah kemari berarti 195 tambah K kali 360. Ya. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 195. Kemudian untuk yang kedua ini berarti kita dapat X kurang 150 sama dengan minus 45 tambah K kali 360. Kalau ini pindah kemari berarti 105 tambah K kali 360, sehingga X-nya kita dapat 105. Sehingga penyelesaiannya kita dapatkan adalah 105 dan 195. Itu contoh untuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Jadi sebenarnya mudah. Asal kita ikuti langkah-langkahnya, maka bisa dapat dengan mudah. Nah, kalau bentuknya adalah cos persamaan kuadrat, maka tentunya kalau persamaan kuadrat bisa diselesaikan dengan 3 metode. Itu sudah kita pelajari di kelas 10. Ada dengan cara memfaktorkan, adalah kuadrat sempurna, ada rumus ABC. Sehingga kalau kita ambil contohnya, misalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Sin kuadrat X kurang 3 sin X sama dengan 4. Jadi ini kita pindahkan ke kiri, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, kalau udah kita dapat persamaan, maka kita faktorkan. Kita dapat seperti ini, sehingga kita peroleh sin X kurang 4 sama dengan 0, sin X sama dengan 4. Ini tidak memenuhi, kenapa? Karena nilai sinus standar itu adalah dari 1 sampai min 1. Jadi kalau di luar ring itu maka tidak memenuhi. Nah, kemudian sin X tambah 1 sama dengan min 1 dari sini. Maka kalau kita pindahkan min 1. Jadi min 1 itu berarti kita peroleh pada saat X sama dengan 270 derajat di batas ini. Kemudian kita ambil contohnya yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X sama dengan 2. Nah, ini kita pindahkan dulu ke kiri, berarti 2 cos kuadrat X kurang 3 cos X kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan 2 cos X tambah 1 kali cos kurang cos X kurang 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh dari sini adalah hasilnya sama dengan 2. Ini tidak memenuhi karena kosinus standar itu maksimumnya sama dengan 1, minimumnya adalah min 1. Nah, dari sini 2 cos X tambah 1 sama dengan 0. Ini pindah, berarti kita peroleh cos X sama dengan min setengah. Sehingga kita peroleh min itu di kuadran kedua dan di kuadran ketiga. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 120 derajat dan 240 derajat. Contoh yang keempat, misalnya tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. 2 tangen kuadrat X kurang akar 3 tangen X sama dengan 3. Nah, ini kita pindahkan dulu ke sebelah kiri sehingga kita peroleh hasilnya seperti ini. Kalau kita faktorkan, maka kita peroleh 3 ini tangen X kurang akar 3 kali tangen X tambah akar 3 sama dengan 0. Kalau ini dari sini kita peroleh tangen X-nya sama dengan sepertiga akar 3, sehingga kita peroleh X-nya di kuadran pertama dan di kuadran keempat 30 dan 210. Nah, kemudian sehingga kita peroleh dari sini lagi. Kalau dari sini kita dapatkan tangen X-nya sama dengan minus akar 3, berarti dari sini kita dapat X-nya sama dengan 120 dan
300, sehingga kita peroleh hasilnya adalah himpunan penyelesaiannya seperti ini. Baik, demikian pertemuan kita untuk yang ketiga ini tentang trigonometri. Silakan dibahas terus trigonometri 1, trigonometri 2, trigonometri 3, sehingga kalian menjadi yang terbaik dalam pelajaran trigonometri. Dan dengan selesainya trigonometri 3 ini, saya mengucapkan selamat untuk Anda bahwa Anda sudah satu level lebih baik dari yang lain. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri. Sekian dari saya, selamat belajar, semoga berhasil.